Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on the line, and you know. Konsep garis sekan dan garis tangen. Berikut adalah contoh gambarnya. Untuk bisa membedakan antara garis sekan dan garis tangen, silakan perhatikan gambar tersebut. Turunan fungsi atau juga bisa disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya fungsi f dijadikan fungsi f aksen yang mempunyai nilai tidak memakai aturan dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan atau secara umum suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya. Notasi turunan fungsi aljabar seperti berikut. dy per dx sama dengan df per dx sama dengan y aksen sama dengan f aksen x. Seperti yang telah disebutkan di samping, jika turunan fungsi aljabar merupakan perluasan dari materi limit fungsi sehingga dapat didefinisikan seperti berikut. F aksen x sama dengan limit x mendekati 0 untuk fungsi fx plus h dikurang fx per h. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal turunan fungsi aljabar. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx ditambah h dikurang fx per h. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0, 3x ditambah h dikurang 3x per h sama dengan limit h mendekati 0, 3x ditambah 3h dikurang 3x per h. Jadi 3x-nya itu dicoret. Sama dengan limit h mendekati 0, 3h per h. Jadi hanya itu dicoret. Hasilnya itu adalah 3. Turunan sebagai limit fungsi. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, laju perubahan sesaat nilai fungsi merupakan limit dari laju perubahan rata-rata. Apabila nilai h sangat kecil mendekati 0 yang dapat dituliskan sebagai berikut. Limit h menuju 0, fungsi h plus h min fungsi a per h. Konsep limit tersebut merupakan definisi turunan fungsi fx di sekitar x sama dengan a. Konsep ini merupakan dasar untuk menentukan turunan suatu fungsi secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit h menuju 0. Fungsi x plus h min fungsi x per h. Contoh soal seperti di atas. Fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi diam atau stasioner merupakan kondisi dari turunan pertama suatu fungsi pada suatu interval tertentu. Kondisi yang dimaksud dapat seperti di samping. Yang pertama, jika fungsi aksen x bertanda positif atau f aksen x lebih dari 0, maka kurva fungsi dalam keadaan naik. Bisa disebut juga fungsi naik. Yang kedua, fungsi aksen x bertanda negatif atau fungsi aksen x kurang dari 0, maka kurva fungsi dalam keadaan turun. Bisa disebut juga fungsi turun. Yang ketiga, fungsi aksen x bertanda netral atau fx sama dengan 0, maka kurva fungsi tidak dalam keadaan naik dan tidak turun. Bisa disebut sebagai stasioner. Yang kedua, kondisi suatu fungsi y sama dengan fx dalam naik turun atau diam. Diberikan fungsi y sama dengan fx dalam interval 1 dengan fx diferensiabel dapat diturunkan pada setiap x di dalam interval 1. Yang pertama, jika fungsi aksen x lebih dari 0, maka kurva fx akan selalu naik pada interval 1. Yang kedua, jika fungsi aksen x kurang dari 0, maka kurva fx akan selalu turun pada interval 1. Yang ketiga, jika fungsi aksen x sama dengan 0, maka kurva fx stasioner dalam kurung tetap atau diam pada interval 1. Yang keempat, jika fungsi aksen x lebih dari atau sama dengan 0, maka kurva fx tidak pernah turun pada interval 1. Yang kelima, jika fungsi aksen x kurang dari atau sama dengan 0, maka kurva fx tidak pernah naik pada interval 1.
Persamaan garis singgung. Rumus persamaan garis singgung bergradien M jika titik yang dilaluinya adalah A X1 Y1 berbanding Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Untuk mendapatkannya, persamaan garis singgung berarti kita butuh nilai gradien M. Garis singgung dan titik singgungnya X1 Y1 terlebih dahulu. Untuk mendapatkan gradien garis M, ada beberapa cara sebagai berikut. A. Jika Y sama dengan AX ditambah B, maka gradien garisnya bisa dicari dengan M sama dengan A. B. Jika AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gradien garisnya M sama dengan negatif AB. C. Jika ada dua garis yang posisinya saling sejajar, maka MA sama dengan MB. D. Jika ada dua garis saling tegak lurus, maka MA dikali MB sama dengan negatif 1. Contohnya, Y sama dengan negatif 2X ditambah 1, maka hasilnya M sama dengan negatif 2. 6X dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Jadi M sama dengan negatif 6 dikurang 2 sama dengan 3.